Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, judgmental sampling adalah salah satu jenis sampling yang ada di kelompok non-probability sampling. Dalam video ini kita akan mencoba untuk memahami lebih dalam mengenai judgmental sampling ini. Pertama, mari kita lihat definisi dari judgmental sampling terlebih dahulu. Judgmental sampling merupakan metode pengambilan sampel di mana peneliti memilih responden atau unit observasi berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan sebelumnya. Ini istilah lain yang dikenal untuk judgmental sampling ini adalah purposive sampling. Jadi kalau teman-teman membaca ataupun menemukan istilah purposive sampling, artinya merujuk kepada hal yang sama yaitu judgmental sampling. Kemudian dia akan menggunakan pertimbangan secara subjektif berdasarkan kepakaran, pengalaman, atau pengetahuan yang dimiliki. Tujuannya tetap untuk mendapat informasi yang mendalam mengenai suatu fenomena ataupun suatu topik yang sedang diteliti. Ilustrasi daripada proses judgmental sampling itu seperti ini. Jadi apabila peneliti berhadapan dengan populasi yang sebenarnya seperti ini, maka dia akan menentukan elemen atau unit observasi mana yang ada di populasi yang akan dipilih. Biasanya ini ditentukan kepada kriteria atau persyaratan tertentu. Jadi sekali lagi teman-teman, unit observasinya dipilih berdasarkan pertimbangan peneliti secara subjektif di cakupan populasi ini. Karena polanya seperti itu, maka ini termasuk kepada non-probability sampling. Karena tidak semua anggota ataupun unit yang ada di populasi memiliki kesempatan untuk dipilih menjadi unit observasi. Nah, teman-teman, jadi ini ada beberapa karakteristik terkait dengan judgmental sampling ini. Yang pertama ada kriteria khusus. Jadi peneliti biasanya menetapkan kriteria tertentu seperti pengalaman, pengetahuan, atau karakteristik demografis lainnya untuk menentukan responden atau unit observasi sesuai dengan penelitian yang akan dijalankannya. Contoh, praktisi manajemen SDM dengan pengalaman lebih dari 10 tahun, kemudian juga misalnya pengguna moda transportasi dari area daerah penyangga ibu kota, dan seterusnya. Kriteria selanjutnya adalah tidak acak. Jadi untuk pemilihan unit yang ada di populasi sebagai unit observasi, dia lakukan tidak secara acak. Sehingga data dan informasi yang diperoleh nantinya tidak dapat digeneralisasi ke dalam cakupan populasi yang lebih luas. Kenapa demikian? Karena tidak semua unit yang ada di populasi memiliki kesempatan untuk dipilih menjadi unit observasi karena tidak memenuhi kriteria yang ditentukan oleh peneliti. Karakteristik daripada judgmental sampling selanjutnya adalah mendalam. Mendalam dalam pengertian bahwa informasi atau data yang akan diperolehnya itu lebih mendalam. Jadi ketika peneliti ingin mendapatkan informasi yang lebih mendalam, wawasan yang lebih luas dari individu atau unit populasi yang ada di dalamnya, maka mereka akan dipilih karena akan dipandang memberikan informasi yang lebih mendalam dan lebih akurat dari sisi yang ditelitinya. Sebagai catatan tambahan, memang pada kenyataannya penelitian itu memerlukan responden atau unit observasi yang memiliki pemahaman mendalam dalam topik atau kepakaran tertentu. Tapi jangan salah, sekali lagi, boleh jadi unit observasi yang kita anggap tidak memiliki pemahaman justru akan memberikan informasi yang berharga bagi penelitian tersebut. Sebagai catatan tambahan bahwa judgmental sampling ini sering digunakan untuk penelitian yang bersifat penelitian kualitatif atau studi kasus, atau ketika peneliti ingin mengeksplorasi isu-isu yang kompleks di awal penelitian yang dilakukannya. Namun sekali lagi penting untuk diingat bahwa hasil dapat dipengaruhi oleh bias peneliti, karena ketika dia menentukan secara subjektif unit observasinya, boleh jadi itu lebih menekankan kepada subjektivitas dia, memilih kepada unit-unit yang dia anggap akan lebih memiliki kemampuan untuk memberikan informasi yang dia inginkan, walaupun belum tentu seperti itu. Sebagai contoh, misalnya, seorang pakar inovasi makanan membuat racikan baru makanan dengan resep baru. Dalam menguji kualitas dan kelezatannya, berdasarkan kepakaran dan keyakinan yang dimilikinya terkait makanan, pakar tersebut memilih beberapa koki dari beberapa hotel terkemuka yang dikenalnya untuk memberikan penilaian dan informasi terkait dengan makanan dan resep baru yang sudah dia ciptakan tersebut. Nah, teman-teman, contoh penelitian ini, kalau kita lihat kelebihannya apa? Kelebihannya adalah informasi yang tergali akan sangat mendalam, khususnya dari sisi resep dan proses pembuatan makanan baru, karena yang ditanya atau yang digali adalah dari sisi koki, apalagi dari koki termuka dan apalagi dari hotel yang terkemuka.
Kekurangannya adalah informasi dari sisi kelezatan dari perspektif konsumen akhir yang menikmati kelezatan makanan itu tidak akan didapatkan karena tidak ada responden yang berasal dari konsumen akhir tersebut. Kemudian pemilihan responden sudah jelas tidak acak karena hanya kelompok tertentu yang dipilih. Selanjutnya kita akan lihat beberapa catatan sebagai implikasi daripada proses penelitian yang dilakukan dengan menggunakan teknik judgmental sampling dalam penggalian datanya. Yang pertama adalah bias subjektif. Pemilihan responden oleh peneliti yang dilakukan berdasarkan penilaian peneliti, ada risiko bias yang dapat mempengaruhi hasil penelitian. Artinya data dan informasi yang tergali itu boleh jadi tidak menggambarkan keadaan sebenarnya. Peneliti mungkin cenderung memilih responden yang sejalan dengan pandangan dan hipotesis mereka. Kemudian ada dari sisi keterbatasan representativitas atau keterwakilannya. Jadi sampel atau unit observasi yang diambil mungkin tidak mencerminkan keseluruhan populasi, sehingga hasil penelitian sulit untuk dijadikan sebagai dasar untuk melakukan generalisasi atau kesimpulan yang lebih luas dalam cakupan populasi yang lebih luas tersebut. Jadi ini akan membatasi kemungkinan mengaplikasikan temuan ke situasi atau kelompok lain yang berbeda. Setelah itu, ada pengaruh peneliti. Ini menunjukkan bahwa keputusan peneliti tentang siapa yang termasuk ke dalam unit observasi atau yang akan dijadikan sebagai sampelnya, ini dipengaruhi oleh faktor eksternal ataupun asumsi yang tidak mendasar, yang dapat mempengaruhi kesalahan dalam data yang dikumpulkan. Kemudian dari sisi keterbatasan analisis sudah jelas, ya karena tidak representatif atau datanya dimungkinkan sangat tidak sesuai dengan yang ada di populasinya, maka analisis yang dilakukan pun sangat terbatas, jadi kita hanya akan bisa melakukan atau menggunakan statistika deduktif saja, tidak sampai kepada statistika induktif. Jadi sekali lagi, hal yang penting ketika melakukan penelitian adalah generalisasi dari fakta ataupun kesimpulan yang kita peroleh tidak dapat dilakukan di dalam penelitian yang pengambilan sampelnya dengan judgmental sampling. Kemudian ada kesulitan untuk replikasi, jadi ketika penelitian ini dijalankan, maka perulangan untuk melakukan penelitian yang sama itu akan susah dilakukan. Kemudian keterbatasan variasi, jadi jika peneliti tidak mempertimbangkan variasi dalam populasi, maka penelitian mungkin tidak mencakup perspektif yang berbeda, namun penting untuk pemahaman ataupun komprehensivitas daripada penelitian yang dilakukan. Seperti di contoh tadi, perspektif kelezatan dari konsumen yang sebenarnya lebih penting tidak tercakup ketika pakar inovasi makanan tersebut melakukan penelitian. Demikian teman-teman, beberapa catatan terkait dengan judgmental sampling. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh teman-teman dan dapat dipergunakan atau dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Kalau dianggap bahwa video ini bermanfaat, silahkan untuk disebarkan. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekeliruan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.